Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Meisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, gimana Meisa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, tapi saya agak gugup Bu. Kenapa itu Karena gugurnya? saya baru pertama kali konseling. Oh iya, oke. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah lancar Bu. Oke. Kita akan bicara santai aja ya pada konseling hari ini. Jadi Meisa tidak perlu takut. Kita melakukan konseling dengan santai supaya ibu bisa membantu kamu mengatasi rasa takut atau rasa gugup yang sedang Meisa alami. Oke Bu. Jadi ibu boleh nanya nih, sebelumnya Meisa pernah belum melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum. Ini pertama kali Meisa ikut konseling Bu. Oke, jadi Meisa belum tahu ya apa itu konseling. Iya belum. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan dari konselor kepada klien yang membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Begitu. Seperti Meisa yang sedang mengalami masalah. Nah, konselornya itu membantu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi klien tersebut. Oke. Terus di dalam konseling ini juga terdapat beberapa asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Mengerti? Mengerti Bu. Oke. Di dalam asas kerahasiaan, Meisa ini tidak perlu khawatir. Jadi cerita Meisa, semua yang diungkapin Meisa, perasaan Meisa ini bersifat rahasia. Jadi cukup ibu dan Meisa yang tahu, begitu ya. Dan asas keterbukaan, Meisa diminta untuk terbuka menceritakan apapun masalah Meisa, perasaan Meisa, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, begitu. Dan Meisa yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana Meisa ini datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Oke, jadi Meisa diminta untuk menceritakan masalahnya dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari orang lain, begitu ya? Iya. Oke, di dalam sesi konseling kali ini juga terdapat waktunya. Ibu memberikan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Bagaimana Meisa? Iya Bu, saya setuju. Oke, jadi kan kita tadi sudah menyepakati asasnya, sudah menyepakati waktunya. Apakah Meisa tidak keberatan dengan asas dan waktunya? Tidak Bu. Oke, Meisa ini kelas 8 kan? Iya benar. 8B ya? Iya Bu. Wah, berarti Meisa ini sudah semakin dekat ke kelas 9 gitu ya. Sebentar lagi ujian kan? Iya Bu. Gimana kabarnya di kelas? Nyaman sama teman-teman, sama gurunya? Atau gimana? Saya nyaman Bu, cuman saya kadang takut buat maju presentasi gitu. Oh, jadi kamu merasa cemas berbicara di depan kelas gitu ya? Iya Bu, soalnya waktu saya kelas 7 saya tuh pernah diejek waktu saya salah ngomong. Jadi sekarang saya tuh takut banget buat maju lagi atau memulai hal baru lagi Bu. Gitu ya. Oke. Ibu mengerti ya. Jadi pengalaman waktu itu yang membuat Meisa itu takut mengulang hal itu kembali terjadi, begitu? Iya Bu, waktu itu saya sampai gemeteran dan salah ucap. Jadi teman-teman saya ngetawain saya Bu. Jadi ketawain teman-teman. Iya. Pasti Meisa merasa malu gitu kan. Iya benar. Pengen nangis. Iya, saya pengen nangis waktu itu Bu. Iya, oke. Kejadian itu, bagaimana kalau setiap guru meminta Meisa untuk presentasi kembali, atau di saat guru itu meminta untuk Meisa maju mengerjakan soal di papan tulis, atau bagaimana gitu? Jadi saya selalu beralasan Bu. Saya punya alasan, kadang saya pura-pura sakit perut, terus lupa bawa catatan, jadi saya nggak disuruh maju. Ibu paham. Jadi kamu hindarin gitu ya? Menghindari situasi yang membuat kamu itu cemas. Itu wajar sih Mei. Tapi kalau dibiarkan terus, nanti kamu bisa terus-terusan merasa kalau kamu itu nggak pernah berani gitu, dan itu bisa menghambat kamu untuk berkembang loh Mei. Iya Bu, saya juga pengen banget kayak teman-teman saya bisa bisa berbicara lancar di depan kelas. Oke, jadi Meisa sebelum Meisa tampil, Meisa itu bisa menarik nafas perlahan sambil mengucap bismillah. Saat menarik nafas,
Meisa juga sambil mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil saat menghembuskan nafas, gitu ya. Iya. Nah, zikir ini bisa menenangkan hati Meisa dan membuat Meisa merasa lebih tenang karena Meisa ini bersandar kepada Allah. Dan dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berarti ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Begitu ya, Mei? Baik Meisa, di sesi konseling pada hari ini, Ibu ingin membantu kamu menggunakan teknik, namanya itu adalah teknik desensitasi sistematis. Jadi, teknik ini digunakan untuk membantu seseorang mengatasi rasa takut, rasa cemas secara bertahap. Begitu ya, Mei? Jadi, kita akan belajar menenangkan diri terlebih dahulu, lalu membayangkan situasi yang menakutkan, dan nanti menghadapi situasi itu sedikit demi sedikit. Begitu ya? Iya. Apakah mau Meisa mencobanya? Iya, saya mau punya keberanian lagi, Bu. Oke, pada tahap pertama kita akan melakukan relaksasi dan pernapasan. Begitu ya, Mei? Jadi sekarang Ibu ingin Meisa duduk di kursi dengan nyaman, tarik napas pelan-pelan, tahan, lalu hembuskan perlahan. Coba Mei praktekkan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lakukan 3 kali lagi ya. Sekarang Meisa melakukan ini dengan membayangkan Meisa ini berada di tempat yang tenang, mungkin di taman, atau Meisa suka di halaman, atau di mana gitu yang Meisa merasa nyaman, tenang. Bayangkan pada sore hari gitu misalnya. Oke? Iya, Bu. Iya. Oke, bagus sekali. Meisa sudah merasa tenang, anginnya sejuk, dan tidak ada yang menertawakan Meisa, begitu ya. Gimana perasaan Meisa sekarang? Saya lumayan agak tenang ya, Bu. Oke, nah, rasa tenang itu penting ya Meisa. Setiap kali Meisa merasa gugup, kamu bisa melakukan latihan ini dulu ya, Mei. Terus Meisa setiap merasakan gugup seperti di saat disuruh maju sama guru. Nah, Meisa ini bisa melakukan teknik tadi, teknik relaksasi, tarik napas pelan-pelan lalu keluarkan sampai 3 kali. Kalau Meisa masih merasa gugup terus-terusan, ulang lagi begitu ya. Oke, di tahap 2 kita ada tahap imajinasi situasi untuk menenangkan secara bertahap. Sekarang Ibu ingin Meisa membayangkan kamu sedang duduk di kelas, di dalam kelas, dan guru meminta untuk presentasi di depan. Bagaimana perasaan saat itu? Saya deg-degan, Bu, tapi belum terlalu takut, masih deg-degan aja. Oke. Baik, sekarang Meisa tarik napas dalam-dalam dan mengucapkan dalam hati Meisa bahwa saya itu bisa melewati dengan tenang, begitu. Coba lakukan. Boleh, Bu. Sambil menutup mata. Oke. Saya bisa melewatinya dengan tenang. Begitu ya. Iya, sudah, Bu. Bagus. Sekarang presentasinya kan sudah tiba. Kamu berdiri di depan kelas, membawa kertas catatan, dan melihat teman-temanmu. Bagaimana perasaan Meisa? Deg-degannya mulai kerasa lagi. Masih deg-degan ya? Iya, agak masih. Oke, wajar, nggak apa-apa ya. Sekarang Meisa tarik napas lagi. Ingat tempat nyaman tadi yang Meisa pada bayangan. Terus rasanya angin yang sejuk, dan katakan dalam hati Meisa, saya tenang, saya siap. Saya tenang, saya siap. Begitu. Iya, Bu. Oke, nah sekarang bayangkan kalau Meisa ini berbicara perlahan dengan suara jelas. Teman-teman mendengarkan dengan tenang dan tidak ada yang menertawakan. Gimana? Saya bisa ngerasain dan rasanya lega. Oke, bagus. Itu tandanya Meisa ini sudah mulai bisa mengendalikan rasa takut Meisa. Gitu ya? Iya. Oke, dan tahap ketiga kita coba latihan kecil ya. Meisa pura-pura mempresentasikan 1 kalimat aja di depan ibu.
Misal, selamat pagi, hari ini kami dari kelompok ini ingin menjelaskan gitu. Coba, misal, praktikan. Baik Bu, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan vertebrata. Oke. Bisa suaranya Meisa lebih jelas dan nadanya bagus? Oke, saya coba lagi ya Bu. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan vertebrata. Oke, bagaimana perasaan Meisa setelah ngomong itu tadi? Ternyata nggak seserem yang saya pikir ya Bu ya. Iya, nah itu kuncinya. Jadi kita akan tambah sedikit demi sedikit sampai Meisa ini benar-benar siap tampil di depan teman-teman gitu ya. Ya. Nah Meisa, Ibu ada tugas rumah nih. Yang pertama itu Meisa harus latihan relaksasi pernapasan sebelum tidur. 3 kali tarik napas dalam-dalam lalu keluarkan. Dan yang kedua kita bisa melakukan seperti berbicara di depan cermin selama 5-10 menit dengan topik yang ringan. Begitu ya Meisa. Dan yang ketiga, Meisa bisa berlatih di depan keluarga, sahabat, atau teman Meisa yang mendukung begitu. Dan yang keempat, Meisa bisa menulis poin-poin singkat saat presentasi supaya Meisa tidak lupa saat tampil. Begitu ya. Dan yang terakhir, berpikir positif. Dalam hati Meisa tanamkan bahwa saya mampu dan tidak semua orang menertawakan saya. Begitu? Apakah bisa dipahami? Baik, saya paham. Oke, dan di tahap terakhir ini adalah tahap evaluasi dan refleksi. Ibu mau nanya, setelah kita latihan tadi, setelah kita melakukan beberapa teknik tadi, tahap-tahapan tadi, bagaimana perasaan Meisa sekarang? Saya merasa lebih tenang Bu. Ternyata kalau saya membayangkannya dengan pelan-pelan, nggak seserem yang saya pikir ya Bu. Iya benar. Jadi rasa takut itu seperti bayangan ya Mei. Kalau kita berani menatapnya, dia akan mengecil, begitu ya? Oke, baik Bu. Ya Bu, saya suka sama kalimat itu. Oke. Minggu depan Ibu ingin dengar kabar latihan Meisa dan tugas-tugas rumah yang telah Ibu berikan tadi. Jadi kalau Meisa tiap hari latihan, kita akan lanjut latihan di depan 2 teman terlebih dahulu sebelum di depan kelas. Misalnya Meisa latihan terlebih dahulu sama temannya sebelum Meisa tampil saat presentasi begitu. Baik? Oke, baik. Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa. Oke. Ini saya akan coba. Oke, jadi Ibu merasa bangga setelah kita melakukan tahapan tadi, melakukan teknik-teknik tadi. Ibu bangga karena Meisa ini berani menghadapi ketakutan hari ini. Meisa ini sudah melangkah lebih jauh, gitu ya. Ingat, nggak apa-apa kalau Meisa itu gugup. Dan gugup, takut, deg-degan, itu wajar karena semua orang pasti punya rasa seperti itu. Tapi jangan biarkan rasa takut tersebut menguasai Meisa, menguasai diri Meisa, begitu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu, saya jadi semakin semangat. Oke, sama-sama Meisa. Semoga minggu depan kamu bisa tampil dengan lebih percaya diri ya. Ya, amin. Oke, berhubung sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. 1, 2, 3. Oke, berhubung waktu sesi konseling pada hari ini sudah selesai dan Meisa sudah saatnya masuk kelas lagi ya? Iya. Ya, oke. Jam istirahat juga sudah habis. Ibu akhiri sesi konseling pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, apabila ibu banyak salah kata, salah omong ataupun banyak perkataan ibu yang tidak berkenan di hati Meisa, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.